teknologi informasi dan fondasi masyarakat 5.0. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi di dalam komunikasi bisnis. Mau tidak mau, suka tidak suka, baik disadari ataupun tidak, ternyata teknologi itu sangat berpengaruh banyak terhadap perkembangan dari komunikasi bisnis ini. Ya. Tidak terasa pada masa COVID kemarin, beberapa perilaku manusia itu sangat banyak berubah. Dan ini tentunya ditunjang oleh teknologi informasi, ya, dan sekaligus sebagai landasan pada fondasi masyarakat 5.0. Nah, pada perkembangannya, teknologi komunikasi itu memang dia menurut beberapa pakar, diantaranya adalah ada beberapa era sebelum kepada era informasi. Yang pertama adalah era pertanian, era industri, dan masuk kepada era informasi. Nah, dulu tidak akan orang terbayangkan bagaimana percepatan teknologi itu bisa merubah segala tatanan, ya, terutama pada masa COVID kemarin, yang dimana orang tidak bisa saling bertemu dan semua menggunakan perantaraan melalui media. Nah, media ini bukan hanya sebatas kepada alat teknologi komunikasi, bahkan bahasa pun itu menjadi sebuah alat yang dimana mengantarkan pesan dari komunikator kepada komunikan, ataupun dari sebuah representatif ataupun akun eksekutif dari sebuah perusahaan kepada kliennya, yang notabene-nya adalah merupakan ataupun melakukan kontrak komunikasi bisnis yang dilakukan oleh dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk lebih mengenal tentang teknologi informasi dan fondasi masyarakat 5.0, kita harus memahami dulu apa sebetulnya teknologi informasi dan apa definisi dari perkembangan ataupun bagaimana perkembangan teknologi informasi ini mempengaruhi tatanan kehidupan, terutama dari aspek komunikasi bisnis. Nah, teknologi informasi adalah merupakan sebuah fondasi masyarakat yang memang itu telah menyebabkan beberapa fenomena yang tidak bisa kita elakkan. Yang pertama adalah satu, lebih banyak kebebasan, yang mana kita tahu bahwa dengan keterbukaan semua informasi yang ada di dunia maya, itu memungkinkan konsumen ataupun beberapa pengguna jasa itu lebih banyak memilih kepada beberapa pilihan yang ragam, dan mereka akan lebih selektif terhadap pilihannya, ya. Kenapa? Karena semua informasi sangat terbuka dan mereka bebas untuk memilih, ya, dan memilah terhadap beberapa layanan-layanan jasa yang mereka butuhkan. Kedua, lebih banyak kontrol. Artinya, kontrol ini bukan hanya kontrol dari pemerintah yang notabene sebagai penguasa ataupun sebagai pembuat kebijakan, tetapi kontrol masyarakat itu jauh lebih penting. Beberapa hal contoh, misalnya beberapa kejadian kemarin, misalnya tentang ada kasus Lampung yang kita kenal, ya, di mana ada seorang mahasiswa yang berdomisili di Australia dan anak asli daerah Lampung, yang dia menjadi viral gara-gara dia mengkritik pemerintah Lampung yang dilontarkan di dalam media sosialnya, dan itu sangat viral sekali. Dan memang yang menjadi masalah itu adalah ketika anak tersebut itu dicoba untuk dilakukan melalui jalur-jalur hukum, yaitu pencemaran nama baik, ya. Nah, namun yang terbalik adalah
ternyata kekuatan netizen ataupun dukungan dari masyarakat jaringan itu jauh lebih kuat dan sehingga membuat para pemimpin di Jakarta turun tangan ya. Dan akhirnya kita tahu sendiri presiden langsung terjun ke lapangan dan yang didapatkan adalah memang beberapa kenyataan yang mengakibatkan beberapa pembangunan yang sangat cepat ya, simsalabim seperti Sangkuriang, tetapi kenyataannya adalah presiden tidak melewati jalan yang sudah diperbaiki ya, tapi dia melewati jalan-jalan yang memang notabene-nya masih rusak. Yang kedua adalah beberapa kejadian misalnya ya, yang itu sebagai alat kontrol, sebagus apapun pemerintah ataupun mekanisme ya, baik misalnya audit ataupun misalnya hal-hal lain kedisiplinan ya, tetapi tetap saja itu menimbulkan hal-hal yang bisa diretas ataupun bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap sistem yang sudah dibuat ataupun kebijakan pemerintah yang sudah sangat ketat sekali. Contohnya kita mengenal adalah Rafael ya, yang dimana notabene-nya adalah kasusnya itu terkuak ketika putranya menganiayai seorang tokoh ataupun pengurus di salah satu pengurus di NU ya ataupun ormas yang ada, lalu dan viral ya, dan akhirnya diusutlah kekayaan orang tuanya dan ternyata luar biasa sekali ya apa temuan-temuan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan terkuaklah beberapa kelemahan ataupun kejanggalan ya. Nah, secara tidak langsung ternyata fondasi masyarakat 5.0 ini mau tidak mau itu menjadi sebuah kontrol ya. Dan akhirnya masyarakat sendiri di dalam dunia jejaring itu membuat sebuah yang namanya komunitas sendiri ya. Mereka terbagi-bagi, terblok, bahkan tersegmen ya, tersendiri. Nah, komunitas ini ada yang secara formal, ada pun secara non formal. Namun secara sistem kita ketahui bahwa di dalam media sosial ada beberapa algoritma yang digunakan ya tentang kesukaan ataupun tentang hobi ataupun beberapa informasi yang sering diakses dan ini dimanfaatkan oleh beberapa iklan ataupun komunikasi bisnis terhadap kesukaan ataupun hobi ataupun yang sering diakses ya. Nah, akhirnya algoritma itu selalu memberikan informasi yang memang dibutuhkan ataupun terhadap segmen yang menjadi pembacanya ataupun menjadi pelanggannya ya. Nah, inilah hal-hal yang sangat besar fondasi ataupun perkembangan pada teknologi informasi ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa situasi saat ini pernah digambarkan oleh seorang filsuf yaitu Jean-Paul Sartre ya, dan dia meninggal tahun 1980 yang lalu. Nah, jauh sebelum ditemukan adanya era digital seperti saat ini. Dia mengatakan bahwa manusia Sartrian di dunia digital, manusia Sartrian itu didefinisikan oleh kebutuhan yang sangat berbeda. Nah, ada beberapa kebutuhan adalah internal dan muncul sebagai kekuatan. Namun juga sebagai ancaman. Kenapa? Karena mereka adalah pengetahuan diri dan persepsi diri. Nah, kebutuhan lain agaknya muncul sebagai kelemahan dan peluang. Seperti pengetahuan tentang orang lain dan dunia luar. Ya. Inilah yang dikenal sebagai manusia Sartrian di dalam dunia digital. Nah, pada masa masyarakat 5.0 ini dan bagaimana manajemen masa depan, ini sekarang kita sudah menghadapi selain masa digitalisasi itu sudah masuk kepada masa robotisasi. Ya, sekarang beberapa industri ya seperti misalnya saham
yang notabene-nya itu harus dipantau setiap 24 jam dan kadang-kadang kalau manusia itu tidak tidur dan itu hal itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena kita masih memiliki kelemahan ya di mana kita dari 24 waktu sehari ini itu harus minimal 8-9 jam istirahat ya. Kalau tidak itu akan mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh dan itu akan bisa menimbulkan yang lebih fatal lagi adalah kematian. Nah, hal ini akan dimanfaatkanlah jasa-jasa yang dibuat, yaitu dibuatnya sebuah robotisasi. Nah, sehingga ini dapat merevolusi ya, baik perdagangan, baik bisnis ataupun logistik ya, serta hal ini juga bisa mengurangi ya, baik mengurangi pada jumlah karyawan SDM ataupun pesanan ya, termasuk waktu pengiriman. Dan yang lebih fatal lagi adalah beberapa revolusi yang terjadi pada robotisasi ini itu bisa mengalahkan beberapa perusahaan yang tidak siap kepada era informasi ini. Salah satu contoh misalnya kita ketahui ada BUMN yang paling besar pada zaman masanya yaitu kita mengenal adalah PT Pos dan Giro ya. PT Pos Giro itu adalah dulu menguasai ya semua pengiriman surat, paket ya dan jasa-jasa lainnya ya. Namun ketika tidak beradaptasi dengan kondisi dan zaman, hal ini kita kenal ya beberapa jasa pengiriman yang cepat ya, seperti misalnya sekarang muncul Lazada, ya Tiki ya, dan yang lain-lainnya, dan itu bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan besar ya, bahkan kita bisa metrace ataupun melacak pengiriman barang sudah sampai mana ya. Walaupun notabene-nya sekarang masih ada, namun tetap hal ini menjadi sebuah seperti tadi ya, ancaman serius dan mampukah kita bertahan ya pada masa era robotisasi dan pada masa era digital, terutama dalam bidang revolusi logistik. Nah, contohnya sekarang ada pengiriman berupa m-commerce ya, yang sangat terkini ya, serta ada beberapa otomatisasi sehingga itu dapat mengamankan penjualan dan bisa memastikan manajemen yang lebih baik. Artinya pengontrolan dan sebagainya itu akan lebih terkendali. Nah, selain itu ada juga namanya realitas virtual. Nah, ini yang menggoda pelanggan di mana dulu ketika kita mengadakan transaksi itu dibatasi pada jam-jam kantor ataupun jam-jam buka tertentu, tetapi kalau sekarang kapan dimanapun serta waktu tanpa terbatas kita bisa melakukan transaksi secara virtual. Dan hal ini tentu didukung dengan sebuah revolusi yang sangat besar, yaitu diketemukannya namanya big data, yaitu yang menyimpan berjuta-juta kilobyte ya, mega bahkan data kita sendiri itu semua sekarang sudah disimpan di dalam cloud. Nah, akibat dari cloud ini sendiri ternyata revolusi tidak berhenti sampai di sini, maka muncullah yang kita kenal dengan AI ya, artificial intelligence. Nah, hal-hal teknologi ini itu perlulah dipahami dalam perkembangan komunikasi bisnis. Kenapa? Karena kalau kita tidak dapat memanfaatkan, maka semakin tertinggallah kita pada para persaing kita ya. Seperti kita ketahui bahwa pada proses transaksi seorang klien ataupun konsumen ataupun customer saat ini sudah tidak mau lagi dilayani secara massal ya. Mereka menginginkan adalah pelayanan secara personal. Sebab itu beberapa aplikasi itu membantu ya beberapa kepuasan dari para pelanggan. Nah, diantaranya adalah secara pelayanan personal itu kita ketahui ya transportasi misalnya berkembangnya Grab, Gojek ataupun beberapa aplikasi lainnya yang notabene-nya itu mengalahkan public transportasi umum yang sebetulnya adalah merupakan sebuah solusi yang besar ya pada masyarakat perkotaan. Namun hal ini tidak bisa dipungkiri karena ternyata kepuasan pelanggan terhadap pelayanan itu jauh lebih
utama ya dibandingkan dengan pelayanan. Halo, mohon maaf ini, aduh, oke. Mohon maaf ini terputus ya. Oke, saya lanjutkan kembali materinya.